Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore teman-teman. Selamat datang di akun Instagram Eca Nur Society. Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh NCMS, oleh Nur Kholis Media Society. Saya Pak akan menjadi tuan rumah untuk program Enlightenment Session pada sore ini. Ini adalah program yang sengaja kami buat sepanjang Ramadan, namanya sesi pencerahan begitu. Kami untuk bagi kalian tentang khazanah dan pengetahuan keislaman kepada terutama terhadap teman-teman yang ada jadi followers kami di Instagram. Nah, tamu kita sore ini adalah Mas Komarudin Hidayat. Beliau adalah Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia. Selain itu juga beliau menjadi tuan rumah dan urutan Komarudin Hidayat yang kajiannya digelar setiap 2 minggu satu kali. Setiap hari Jumat jadi bisa bergabung di sana. Nah, topik kita pada sore ini adalah tentang menghargai kemanusiaan universal. Tema ini sengaja kami ketengahkan pada sore ini di momentum pada bulan Ramadan sebagai refleksi kita atas peristiwa kekerasan dan teror yang berbasis agama atau yang diakibatkan oleh pemahaman keagamaan yang tidak benar di negeri ini. Nah, bersamaan dengan Ramadan ini kita semacam memberikan refleksi bagaimana seharusnya memanusiakan manusia, jalani hidup secara positif dan membuang jauh-jauh kebencian terhadap yang lain. Sebab sebagai Muslim tentu saja kita punya panduan Al-Quran sebagai panduan hidup kita, di mana Allah pernah berfirman, "Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala nasa jami'an. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an." Jadi ini yang sering sekali, ayat ini sering sekali dikutip oleh para mubalik, para ustadz, para guru, para akademisi, bahwa siapa saja yang membunuh manusia dengan alasan hukum yang tidak dibenarkan, itu sama saja membunuh manusia secara keseluruhan. Jadi derajatnya sama. Yang menyelamatkan manusia juga itu bisa disebut sebagai sama halnya dengan menyelamatkan seluruh jiwa manusia. Nah, ini penting sekali menjadi panduan kita. Saya melihat Mas Komar dalam beberapa hari terakhir menulis tentang ini, dan saya kira kita ingin mengangkat tema ini menjadi penting untuk kita bahas pada sore ini. Waktu saya serahkan kepada Mas Komar, silakan. Terima kasih, Razi. Suara saya jelas nggak? Jelas, Mas Komar, jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad rasulullah. Terima kasih ya, sudah diingatkan tentang ayat. Ini berangkat dari satu keimanan dan juga satu pandangan filosofis tentang siapa manusia. Pertama, dalam pandangan Quran, bahwa dalam diri manusia itu ada sifat-sifat ilahi, bahkan ada entitas ilahi, yaitu ruh. Allah berfirman bahwa Allah telah meniupkan wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ya ke dalam manusia itu dari ruh. Tentu ini pembahasannya bisa panjang lebar ya. Saya tidak akan masuk pembahasan tentang bagaimana penafsiran ayat ini. Sebab situ bukan kata ruh Allah, tapi ruhku. Ruh ini siapa? Yeah. Tapi intinya adalah bahwa kalau dengan pendekatan teori tajalli, bahwa dalam diri manusia itu ada tajalliyat, ada tajalli, ada yang manifestasi ruh ilahi yang ada dalam diri setiap insan. Karena itu dikatakan dalam tasawuf itu bahwa qalbu, hati, ini bukan hati dalam pengertian medis, tapi hati rohani, itu adalah kuil Tuhan. Semesta ini tidak bisa menampung kehadiran Tuhan. Yang bisa adalah qalbu, seorang yang beriman. Nah, sehingga ada satu pandangan di kalangan sufi, jalan untuk menemui Tuhan itu sebanyak jiwa, nafas qalbu manusia. Karena dalam qalbu manusia ada ruh ilahi, maka sebanyak itu juga sesungguhnya jalan untuk mencari, mendekati Tuhan.
Adapun mubalek penceramah itu bisa saja menjelaskan berbagai teori, torikot, bagaimana jalan yang benar menuju Tuhan. Tapi pada akhirnya yang melakukan, yang mendekati, yang mengimani itu adalah pribadi-pribadi orang yang lokusnya itu ada dalam kolbun itu. Dalam konteks inilah makanya jalan menuju Tuhan sebanyak kolbu manusia. Dan dalam kolbu manusia itu ada roh ilahi. Dengan demikian, lanjutan dari ayat yang sudah Rozi sebutkan tadi, barang siapa membenci seseorang, sama saja membenci seluruh manusia. Barang siapa membunuh jiwa seseorang, tentu tanpa alasan yang benar, sama saja membunuh seluruh jiwa manusia. Tapi barang siapa mencintai seseorang, maka mencintai seluruh manusia. Karena apa? Karena semua manusia itu tajalli Tuhan. Seluruh manusia itu punya sifat-sifat ilahi yang harus dihargai, sehingga membunuh itu dosa besar. Dan dengan demikian, kalau kita membantu seseorang, itu membantu seluruh manusia. Dalam pengertian inilah maka premis pertama yang saya pahami, kita itu harus menghargai kemanusiaan universal. Mengapa? Karena pada dasarnya, pada tataran rohani, kita ini bersaudara. Kalau dulu sebelum Isa datang, itu ada satu kebiasaan orang-orang Yahudi dulu, kalau anak baik itu disebut anak Tuhan. Tapi kalau anak itu jahat disebut anak setan. Tentu anak di sini bukan berarti anak biologis. Karena kata anak itu ada anak buah, ada anak kunci, ada anak kapal, ya kan? Anak kesayangan, anak itu bukan walad ya, tapi ibn. Ya. Kalau dalam arti fisik itu berseberangan dengan Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi kalau anak dalam arti kiasan, yaitu seperti itu. Dengan demikian sekali lagi bahwa premis pertama, kita ini harus mencintai, menghargai manusia, apapun, siapapun, latar belakang etnis agamanya, itu harus kita hargai. Begitu, Rozi. Ya, nah kalau konteksnya kita tarik misalnya, tadi kan problemnya adalah misalnya ada pemahaman yang keliru soal bagaimana mengamalkan istilahnya kebajikan keagamaan gitu, kebajikan agama, menjalankan agama, tetapi yang terjadi adalah justru malah menistakan yang lain, Mas Komar. Itu gimana melihat situasi seperti itu? Kita lihat sejarah ya, semua nabi, utusan Tuhan, itu kan dikirim untuk orang-orang yang tersesat, orang-orang yang tercover, kafir, koper, ya, kuper itu kan artinya sama. Orang kuper itu artinya orang yang tertutup gitu. Koper juga itu kan kotak ya, koper itu kan tas untuk menutupi pakaian kita. Nah, orang yang hatinya tertutup tuh. Dan Nabi datang untuk membuka apa? Karena pada dasarnya dalam setiap diri orang itu dulu pernah kenal Tuhan dan sudah bersahadat. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi semua roh kita itu pernah bersahadat. Karena kita lupa masuk dalam penjara tubuh ini, datang Nabi untuk membuka kembali ketertutupan itu. Nah, orang yang tertutup, orang-orang kafir itu tertutup diingatkan kembali. Oleh karena itu, Nabi diutus itu justru karena apa? Untuk mencintai manusia yang tertutup. Dengan demikian, Nabi itu berdakwah dengan cinta, bukan benci. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu tidak hanya Nabi Muhammad, seluruh nabi sungguhnya tadi membawa misi cinta. Kira-kira gini kalau dan bahasa yang biasa. Itu hamba-hambaku itu dulu pernah bersahadat, tapi pada lupa itu. Tolonglah diingatkan, dibuka itu tutupnya itu, kopernya, kupernya, covernya dibuka itu biar ingat lagi padaku. Jadi dengan rasa cinta. Oleh karena itu kalau kita ngikuti jejak para nabi, ya dakwah itu dengan cinta bukan dengan membenci. Ya. Nah,
Nah, kita perlu menggarisbawahi nih Mas Komar bahwa dakwah atau menyampaikan kebaikan, menyampaikan satu ajaran itu harus dengan cinta, jangan dengan tadi rahmat dan hub gitu ya, dengan cinta. Nah, di masyarakat kita ini yang terjadi malah sebaliknya. Jadi itu kan semacam kriteria kita mencari seorang guru. Kalau ada guru yang atau ustadz atau mubalik yang menebarkan katakanlah menebarkan kebencian atau menganjurkan pada kekerasan misalnya, itu kan sudah sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk bisa ditinggalkan, karena kalau kita merujuk pada perilaku Nabi, tentu saja tadi yang sampaikan Mas Komar, Nabi itu datang ila rahmatan lil alamin. Jadi persis dengan dengan rahmat dan cinta gitu. Ya, jadi orang berjalan menuju Tuhan, yaitu salik, torikot itu. Di jalan itu kadang-kadang ada perampok jalan Tuhan, perampok-perampok di jalan Tuhan. Yaitu apa? Yang membuat kita menyimpang, kemudian menjauhkan dari jalan Tuhan, menimbulkan kebencian. Itu kan sebenarnya perampok-perampok di jalan Tuhan. Makanya ada buku yang nanti Urban Sufism akan bahas, ada sebuah buku Why Good People Are Divided by Politics and Religion. Mengapa orang-orang baik itu dipisahkan, dipecah malahan, diberadu domba oleh politik dan agama. Ya, itu apa? Yaitu dalam perjalanannya pemahaman, konstruksi pemahaman keberagamaan itu tadi dibajak oleh intruder, ya, intruder di tengah jalan, sehingga yang mestinya mendekatkan sesama manusia dengan cinta, diajak bersama-sama menuju Tuhan, tapi malah diadu domba. Di situ ada satu penetrasi egoisme, ya, egoisme mungkin kelompok, mungkin etnis, mungkin hasud dan sebagainya. Tapi kalau kita kembali pada basic fitrah manusia, kita itu bersaudara, seperjalanan menuju Tuhan. Kendaraan kita itu kan satu sungguhnya, innalillahi wa inna ilahi roji'un. Itu berlaku universal. Kita itu dari Tuhan, milik Tuhan, kembali pada Tuhan. Jadi kita itu sebenarnya teman seperjalanan, saling tolong menolong, bukan malah saling caci mencaci, jegal menjegal. Nah ini ada yang tanya nih Mas Komar, ini kalau konteksnya adalah pandemi, ya, tadi yang disampaikan ini kan ajakan para nakes misalnya, yang tanya ini ada ajakan para nakes segala macam untuk konteks pandemi, bagaimana cara menghargainya gitu kan? Bagaimana cara menghargai kemanusiaan orang lain di dalam konteks pandemi ini? Di Amerika itu ada iklan itu menggunakan ayat Al-Quran yang Anda baca tadi. Iya, di Amerika ada itu. Barang siapa menolong jiwa seseorang, sama-sama menolong jiwa seluruh manusia. Barang siapa membunuh satu orang, saya membunuh jiwa manusia. Itu. Jadi kan universal banget itu. Betul. Saya baca itu berita di Amerika digunakan ayat itu. Pandemi itu sebagai satu katakanlah penyakit, musibah. Prinsip seorang dokter itu kan membantu mengobati dengan cinta. Iya. Jadi kalau dokter membenci pasien ya nggak laku, menyalahi sumpah dokter itu. Kan. Jadi apa persoalannya dan pandemi? Pandemi saya melihat ibadah sosial kita pada naik menolong orang, ibadah ritual juga semakin khusyuk, ibadah ilmiah juga semakin rajin belajar berbagi ilmu. Jadi pandemi itu pengamatan saya meningkatkan ibadah kita, ibadah sosial juga naik. Nah, teman-teman, ini saya masih ada beberapa yang pertanyaan ini, saya masih cek di sini. Tetapi sebelum itu, saya ingin kita coba bahas lagi sedikit soal bagaimana sebetulnya kodrat asali dari agama. Ya, kalau melihat tadi yang disampaikan Mas Komar, sebetulnya itu kan manusia, agama itu sebetulnya apapun basisnya, apapun kepercayaannya, apapun agamanya, itu sebetulnya diutus untuk manusia dan memanusiakan yang lain gitu. Jadi bukan semata-mata ritual, Mas Komar. Jadi ya ada ritual, ada tata cara ibadah tentu saja, tetapi ada kemanusiaan yang menjadi tujuan dari orang beragama gitu. Gini ya, Nabi Muhammad itu tidak hanya rahmat bagi semesta ya, tapi Nabi Muhammad itu juga menghidupkan, mengawetkan, mengenalkan kembali ajaran-ajaran yang dibawa para rasul sebelumnya.
Semua Iya. Rasul Tuhan itu kan mengajak kita kembali pada Tuhan. Iya. Bertauhid, berislam pada Tuhan. Dan waktu itu ajarannya kan sebagian mungkin sudah tertutupi oleh ideologi etnisisme, kabilahisme, udah lupa. Nah, Nabi Muhammad itu membangkitkan kembali. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami itu nggak beda-bedakan semua Rasul, sama. Hanya voltasenya beda-beda. Kemudian jumlah umatnya beda-beda. Kalau Nabi Adam kan masih sedikit. Tapi kalau Iya. intinya itu kan tadi, innalillah wa inna ilahi roji'un. Dalam konteks itu makanya saya itu tidak apa ya, nggak ada alasan untuk membenci ajaran Iya. para nabi, tapi bahwa mereka itu kemudian belum kenal Nabi Muhammad, ya itu kan bisa dipelajari secara sosiologis dan demografis. Kemudian kalau toh ada ajaran yang menyimpang, ya dalam Islam pun banyak juga yang menyimpang. Jadi jangan Iya. hanya menuduh kalian menyimpang, dalam umat Islam pun banyak menyimpang. Nah itu, nah itu biasanya kan dijadikan semacam ini kan di dalam setiap agama ada doktrin, di doktrin yang kadang-kadang itu katakanlah doktrin ya tadi kita sebut sebagai Islam gitu, itu apa ya, menyerang agama yang lain atau menyerang penganut yang lain. Nah dalam itu kan sebetulnya juga ayat-ayat itu juga tidak berdiri sendiri, Mas Komar. Artinya ada konteksnya. Jadi tidak bisa sebetulnya kita melepaskan satu ayat itu dari konteksnya. Nah yang terjadi sekarang kan sebetulnya orang menafsirkan Al-Quran itu di luar konteksnya itu sendiri. Nah itu yang terjadi kemudian, maka ya itu tadi saling membenci dan sebagainya. Bagaimana mengatasinya, Mas Komar? Jadi supaya kita tuh ya bukan hanya toleran tetapi juga bersifat aktif untuk saling menjaga perdamaian. Aktornya itu kan manusia, aktor dalam politik manusia, beragama manusia, dalam kehidupan manusia. Nah manusia itu biasa berkompetisi. Dalam sains itu keras itu saling mengkritik. Justru karena kritik kebenaran sains itu kan semakin berkembang. Begitupun kalau kita belajar agama, kalau semangatnya itu saling mengkritik, mestinya nggak apa-apa. Karena dengan begitu pemahaman kita semakin meningkat. Jadi kalau ada orang misalnya mengkritik Nietzsche itu membunuh Tuhan, bagi saya harus terima kasih. Dengan begitu kemudian meningkatkan pendewasaan argumentasi. Masa Tuhan kalah oleh Nietzsche? Nah, jadi argumen kita kemudian semakin dewasa dengan adanya serangan itu. Jadi kalau kita tempatkan bahwa kritik mengkritik itu nature pemikiran manusia, bagi saya biasa saja. Kalau nggak ada satu kritik mengkritik, pemikiran agama nggak akan tumbuh. Tapi kalau semangatnya itu mencaci maki, membenci, ya kalau saya sulit. Apa ya dasar saya membenci orang ya? Nggak ada. Nabi pun tidak mengajarkan begitu. Nabi justru datang mencintai orang-orang yang tidak paham. Jadi kalau kita merasa tahu, mari kita berbagi pengetahuan. Kalau nggak tahu kita bertanya. Kalau kita berbeda pendapat, ya mari kita dialog. Pedoman Al-Quran kan jelas sekali. Mari, kalau ada orang nggak tahu dengan mauidhah. Kalau sudah merasa tahu, mujadalah. Ayo diskusi dengan baik. Tapi kalau orang sudah sama-sama tahu, mari berkontemplasi untuk berbagi wisdom dalam hidup ini. Iya, itu problemnya saya kira juga begini, Mas Komar. Masalahnya kan dulu kita sering sekali melakukan klarifikasi terhadap satu peristiwa, satu argumen. Lalu kemudian belakangan kita di tengah menguatnya cara berpikir konservatif ini, orang malas bertabayun, orang malas mengklarifikasi satu problem. Jadi apa yang dia lihat itu lalu ditanggapi dan kadang-kadang lebih parah lagi dicaci maki gitu. Itu yang terjadi juga dengan Mas Komar terakhir. Gini ya, dalam filsafat dan tasawuf itu ada ungkapan gini. Kebenaran itu kalau ada orang tua nggak bisa mengasuh, dia akan cari pengasuh yang lain yang baik. Jadi kalau di kalangan dunia Islam kok tidak biasakan diskusi keilmuan kritis, nanti benih-benih pohon keilmuan Al-Quran tubuh itu, dia akan mencari majikan yang atau tanah subur tempat lain. Makanya jangan heran kemudian kalau Islam itu nanti akan tumbuh di Amerika, di Eropa, orang-orang yang telah civilized. Jangan kaget, karena kita tidak bisa menjadi orang tua yang baik, pengasuh yang baik, pengikut yang baik. Karena kebenaran itu dia akan membela dirinya sendiri kok.
Iya. Oke. Nah, Saya percaya sekali ya bahwa ajaran Al-Quran itu yang begitu kaya sejarahnya, peradabannya, orang mau mencaci maki pun nggak akan membuat Islam itu surut gitu. iya. Iya. Bahkan jumlah populasi Islam, riset tentang Islam, buku-buku Islam itu berkembang luar biasa. Hanya di sini aja mungkin kurang. Nah, ini terkait dengan kalau apa mencari pengasuh yang lain, ini kan penting sebetulnya ditegaskan belakangan ini kan ya kita tahu lah banyak mubalik yang kadang-kadang suka menyimpang dari ruh Islam, dari nilai-nilai Islam, dari etika-etika Islam. Jadi seringkali menganjurkan kekerasan, caci maki dan segala macam atau tafkiri gitu kan, mengharamkan yang lain. Nah, ini bagaimana cara kita cara kita menganjurkan saudara kita, teman-teman kita, kerabat-kerabat kita yang ada kecenderungan katakanlah mengaji atau berguru pada satu orang tertentu yang itu sebetulnya dalam setiap ceramahnya itu selalu mengumbar tadi itu semangat kebencian yang anti cinta katakan begitu. Ya. Ini terjadi sungguhnya di kalangan orang Kristen yang tumbuh di Barat. Orang Kristen di Barat itu anti-Islam luar biasa. Di Eropa, di Belanda, di Barat itu. Karena pengaruh dari persepsi 9/11, radikalisme dan sebagainya. Tapi orang Kristen di Indonesia beda. Karena mereka tiap hari bergaul sama orang-orang Islam kok. Bertetangga. Teman-teman saya yang Katolik itu dia heran dengan pandangan Kristen Barat. Mengapa? Karena kita bersahabat. Nah, artinya apa? Semakin orang itu banyak bergaul, baca buku pergaulan, itu kemudian lebih bijaksana bahwa ada persepsi yang salah, stereotyping itu terkoreksi oleh pengalaman karena banyak gaul. Tapi orang yang menutup diri itu ya merasa terancam, beragama terancam, orang luar itu membahayakan, orang luar itu ya pendeknya sesat. Nah, kita juga bisa coba lihat ada berapa teman kita itu yang kalau pidato tuh ngeritik Barat, padahal dia belum pernah di Barat. Padahal namanya Barat itu apa sih? Barat itu kan juga pengertiannya luas sekali. Ada Eropa, ada Amerika, dan sekarang di Barat itu semua kampus-kampus ternama itu ada Department of Islamic Studies. Banyak orang-orang Islam, intelektual Islam yang kemudian dakwahnya jadi dosen juga di sana. Artinya ginilah, itu kasus saja, satu saat juga akan terkoreksi. Kebenaran itu satu saat betapapun akan menang, dan penyimpangan sejarah itu akan terkoreksi oleh dirinya sendiri. Hanya mungkin ada yang hitungannya itu puluhan tahun baru terkoreksi gitu. Tapi ketika sekarang ada radikalisme, lihat aja misalnya di Barat itu sekarang mereka malu sendiri yang tadinya caci maki Muhammad itu dengan negatif. Setelah mereka belajar ternyata tidak sejelek yang saya katakan diri Muhammad itu banyak sarjana Barat seperti itu. Ya. Nah itu yang penting tadi disampaikan, bagaimana pergaulan itu meluaskan pandangan orang lain, jadi melapangkan pikiran ya. Jadi semakin banyak orang bergaul, semakin dia mengoreksi pandangan-pandangan yang stereotyping, yang negatif segala macam tentang orang lain. Nah, ini ada pertanyaan dari siapa? Dari Zainal 2002, apakah kesengajaan pemahaman keagamaan karena kurangnya materi teori kritik di sekolah-sekolah, Prof? Ya, nature agama itu emang emosional ya. Kalau orang bicara sains itu bisa lebih terbuka. Walaupun ketika jadi saintisme, para ilmuwan tuh saling bela ibunya juga banyak. Lebih-lebih ketika orang bicara etis dan agama, itu orang mudah emosional. Karena agama itu kan keyakinan. Keyakinan itu kan satu pilihan keselamatan. Nah, terus, tapi bagi orang-orang yang biasa mendengarkan beragam pendapat, itu biasanya punya wawasan komparatif. Misalnya ya, di Islam itu kan ada madhab fikih. Dalam teologi ada madhabnya, dalam politik ada madhab, dalam filsafat ada banyak madhab. Bagi orang yang banyak, yang tahu sedikit banyak tentang perbandingan madhab, itu akan lebih toleran. Tapi kan kita nggak sempat belajar
perbandingan mazhab, gitu kan? Iya. Makanya kalau saya maklumi saja, emang dia nggak sempat belajar kok, ya udah kita maklumi aja. Tapi bagi yang misalnya belajar fikih aja lah misalnya, fikih itu ada yang mengatakan Jumatan itu ada yang cukup 4 sudah cukup, ada harus 40. Ada mengatakan itu fardu ain, ada mengatakan mazhab itu fardu kifayah. Di Tunis itu bahkan waktu sholat itu sepanjang waktu dari zuhur sampai asar, sepanjang waktu sholat itu boleh. Jadi sholat Jum'ah itu berkali-kali angkatannya, tidak hanya sekali. Jadi itu lagi-lagi orang yang punya komparasi itu biasanya kemudian agak lebih toleran. Di pesantren para kiai-kiai itu mengapa toleran? Mereka itu banyak baca kitab mazhab. Tapi kawan-kawan kita yang hanya sedikit belajar agama, itu semangatnya tinggi, tapi wawasannya kurang. Ya kita hargailah. Lagi-lagi itu perjalanan orang beda-beda. Belum sempat membaca, Mas. Iya, ya udah bagi saya tuh husnudon aja pada semua orang itu, niatnya baik. Oke. Semoga menjawab ini Mas Zainal. Nah, ini yang kedua dari @ndivik Hulendi 95. Apakah ada batasan kita untuk menghargai keberagaman lintas etnis, agama, dan budaya? Batasannya? Saya tuh simpel sekali beragama itu. Kalau ditanya ayat, ada 3 bagi saya yang penting sekali itu. Apa? La ilaha illallah. Tidak ada wujud, tidak apapun yang absolut kecuali Allah. Nggak ada kecuali Allah aja hidup ini. Nah, tapi karena Allah itu maha abstrak, nggak tahu, maka apa? Muhammadur Rasulullah. Kita ngikuti jalan, petunjuk, contoh yang diberikan Nabi Muhammad. Salah satunya apa? Al-Quran dan hadis. Dan itu banyak sekali ragamnya, pilihannya. Jadi kalau kita melajari sejarah Nabi Muhammad, itu kita akan semakin kaya. Ternyata banyak pilihan-pilihan. Sayangnya kita itu kan membaca Al-Quran dilepaskan dari konteks sirah nabawiyahnya. Iya. Jadi kemudian kehilangan konteks. Nah yang ketiga apa? Beragama bagi saya itu sekarang di atas kendaraan, namanya kapal hidup, namanya innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita ini dari Allah kembali pada Allah. Atas dasar 3 itu maka turunannya apa? Ya saya berusaha menjaga ritualitas, berbuat baik, dan seterusnya. Tapi yang paling mendasar dalam Islam itu kan la ilaha illallah, itu simpel sekali, tidak rumit. Oke. Terus satu lagi saya sampaikan gini, Raji. Nabi Muhammad itu kan bersabda gini, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Artinya apa? Sudah berakhlak, hanya ingin disempurnakan lagi. Iya. Jadi udah berakhlak. Maka tanpa agama pun orang punya akhlak. Hanya belum sempurna kalau dilandasi dengan tauhid. Tapi udah baik karena manusia itu ciptaan Allah. Karena ciptaan Allah ya wajar kalau baik dong. Penciptanya juga baik kok. Wajar ciptaannya baik. Oke. Nah ada satu lagi pertanyaan ini dari Impact Packer. Bagaimana pandangan Prof. Komar tentang stratifikasi ukhuwah? Ada ukhuwah Islamiyah, Watoniyah, dan Basyariyah dalam posisinya dengan kemanusiaan universal. Ada ayat Al-Quran ya yang ini salah satu tafsiran ya. Kata umat itu ada 3 level. Oke. Karena ummatukum ummatan wahidah. Ketika ruh itu belum ketemu dengan jasad kita, itu adalah ukhuwah ruhiyah. Yang itu murni sekali. Nah, kemudian roh itu ditiupkan dalam kolbu, kemudian ummatan wasaton. Jadi umat itu kan ibu asal usul tuh, ummah itu kan asal usul induk ya. Nah, kemudian di hati inilah sebagai wasit yang mengetahui baik dan buruk itu kolbu kita yang disinari cahaya Allah, itu akan mengetahui. Jadi yang mengetahui itu bukan ayat-ayat Quran itu. Yang mengetahui itu subjeknya adalah aku. Aku siapa? Aku yang qalbiyah di hati itu. Istafti nafsak. Tanyalah pada nuranimu. Nah yang ketiga, kuntum khaira ummah. Udah begitu, bergaulah kamu, leburlah ke dalam masyarakat, jadilah engkau sebaik-baik umat. Nah ukhuwah itu makanya satu pada level ukhuwah ruhiyah.
kemudian ruh ukhuwah imaniyah, ya kita itu bersaudara. Nah, kemudian ketika kita berada dalam tataran basyariyah, ya sama-sama kita adalah saudara sebagai manusia, makhluk Allah, yang kita tidak boleh menyakiti, nggak boleh, lebih-lebih membunuh. Yang dianjurkan kita saling tolong-menolong. Hidup ini bertahan, itu karena kolaborasi, cinta, saling tolong-menolong, bukan karena saling membenci. Kalau saja hidup ini saling membenci, udah dari dulu hancur. Tapi karena nature kita kan saling mencintai. Semesta ini bertahan, sustain karena hubungan cinta, saling atraksi cinta kasih. Oleh karena itu kalau toh ada orang kok membenci, kalau mengkritik iyalah, dakwah iya, tapi kalau membenci itu bagi saya rugi. Itu kan memelihara kanker bisul yang dibawa kemana-mana. Apa sih untungnya membenci? Nggak ada untungnya, malah rugi kok, merusak pikiran kok. Tapi kalau kita ingin mengoreksi, layaknya guru mengoreksi murid, nah itu bagus. Itu karena dorongan cinta. Tapi kalau membenci, bagi saya apa alasannya, rugi membenci itu. Nah itu ada dua tadi, antara mengkritik dan membenci. Dan kadang-kadang kita kesulitan membedakan belakangan. Saya kira di jagat media sosial juga, ini problemnya begini Mas Komar. Jadi orang tuh sulit membedakan antara apa yang dia kritik atau yang dia benci. Jadi level mana yang dia, jadi begitu dia melakukan, katakanlah membuat satir yang sangat kelewatan begitu, itu dianggap sebagai bagian dari kritik saja, bukan sebagai kebencian. Masalahnya, kalau pada level itu orang sudah menganggap itu kebencian. Nah ini gimana cara kita mengelola, orang kan mudah terpancing di media sosial, terutama anak-anak generasi-generasi yang lebih muda, mungkin Mas Komar dan generasi Mas Komar mungkin lebih gampang, lebih bisa beradaptasi gitu dengan situasi yang katakanlah ya udahlah kita husnuzon saja sama orang. Tetapi di level yang lebih muda kan itu belum tentu semudah itu, karena lebih gampang terbawa emosinya ketika dia berhadapan dengan hal-hal yang sifatnya primordial, termasuk agama gitu. Ya, mungkin saya pun dulu begitu ya. Kalau kita biasakan halaman itu bersih, kita cinta kebersihan. Pada kotoran itu tidak kita pelihara, kita ambil, kita tempatkan tong sampah. Tapi kalau kotor kita pelihara, ya itu kan kita berarti mencintai kekotoran. Nah, saya punya hati, punya pikiran, saya tidak ingin diisi oleh memori-memori isinya kebencian. Ya untuk apa? Rugi saya. Itu beban. Kebencian itu kan maunya nanti ditumpahkan. Kalau ditumpahkan nanti ada pembalasan, tambah lagi terjadi pelipat gandaan kebencian, dan itu rugi. Oleh karena itu, kalau toh ada orang benci, ya silahkan aja, itu pilihan kok. Tapi bagi saya dalam banyak hal saya tidak setuju. Oke, saya mengkritik, kalau bisa, kalau tidak, ya udah saya nggak mau nyimpan dalam hati saya. Ibarat kita punya almari, yang saya simpan itu pakaian yang bersih-bersih, yang kotor ngapain saya simpan di almari? Saya tidak mau. Begitupun kalau ada orang semangatnya nadanya itu membenci, ya itu dia punya alasan, tapi betulkah dia itu membenci atau mengkritik? Saya kan tidak tahu, nggak bisa verifikasi. Iya. Jadi saya bersangka baik aja, tapi bagi saya tidak mau ditarik-tarik untuk membenci karena beda agama. Iya. Nah, ini ada juga pertanyaan tentang tentang intraagama dan kalau antar agama. Orang itu lebih gampang lapang dada, katakanlah lebih gampang menerima itu ketika dia berurusan dengan orang yang berbeda agama. Tetapi intraagama, mungkin di dalam Islam, di dalam Kristen, mungkin di tempat lain juga sama, itu lebih sulit. Jadi dinamikanya lebih kompleks, Mas Komar. Ini gimana cara mengatasinya, kan? Ya, dalam keluarga pun begitu kan. Kalau kita ada tamu, walaupun kita lagi marahan, tiba-tiba berhenti kan. Kita menghargai orang lain kan. Tapi nanti kalau tamu pergi, mulai lagi tengkar kan. Jadi ada kecenderungan kadang-kadang kalau dengan teman sendiri itu berantem biasa. Orang rebutan waris itu kan karena satu keluarga. Kalau dengan tetangga kan mau dong, itu namanya maling, ngerampok. Gitu. Jadi ada kecenderungan karena udah merasa milik diri sendiri, maka kita kemudian kurang bisa menghargai. Nah itu tidak benar. Sebab apa? Bagaimana kita akan menghargai orang yang berbeda agama, kalau sesama agama saja kita tidak bisa menghargai? Bagi saya memang itu tidak benar. Jadi toleransi menghargai beda agama itu harus dimulai dilatih menghargai intra sesama umat beragama. Iya.
Oke. Nah, terkait dengan yang tadi, ini ada pertanyaan soal para perampok di jalan Tuhan tadi yang disampaikan di awal. Nah, itu kan problem di dalam pemahaman agama. Ini masih ada apa namanya? Masih ada pertanyaan soal apakah yang paling menentukan antara pemahaman agama yang tadi yang keliru dengan problem global, problem ekonomi politik. Mana yang lebih menentukan, Mas Komar? Ya, dua-duanya ya. Bagi saya ada satu rumus ya. Kalau Anda itu punya positive thinking, maka masalah kan menjadi mudah diatasi. Jadi Anda jangan ngejar sukses untuk bahagia, tapi dibalik, jadilah Anda pribadi yang bahagia, maka Anda akan sukses. Jadi bahagia dulu baru sukses. Anda cari uang biar senang, jangan dulu. Anda adalah pribadi yang senang, maka nanti akan mudah uang itu dikejar. Jadi dibalik dulu. Oleh karena itu bagi saya bagaimana agama itu membangun pribadi yang optimis, pribadi yang sehat, pribadi bahagia, sehingga nanti kalau kita keluar, kita akan berbagi kebahagiaan. Termasuk ada problem ekonomi, problem macam-macam. Pada akhirnya itu kan kembali pada diri sendiri modalnya. Apakah kalau orang sukses politik ekonomi itu juga semakin berkualitas kebahagiaannya dan imannya? Belum tentu kan? Belum tentu ya. Belum tentu. Oke. Ada pertanyaan dari Ed Aziz Koben. Prof. Komar, sosial media seperti menjadi medan perang pemahaman. Sebagai bagian dari moderasi Islam, perlu mendiamkan atau ikut berperang? Ya. Media sosial itu sekarang memberi peluang tradisi kita untuk ngobrol. Dulu kita itu kan senang ngobrol-ngobrol langsung, tapi sekarang karena tidak bisa, ada fasilitas, kemudian dengan media sosial. Nah, yang diperlukan itu adalah ada kecerdasan digital intelligence. Digital intelligence. Digit itu kan dari bahasa Yunani artinya kan jari. Kalau dulu ngobrol-ngobrol aja langsung, sekarang ngobrolnya lewat jari. Dan karena kita nggak menatap mata orang, nggak langsung, jari ini kadang kurang cerdas kan dilatih. Tidak bisa berempati, seenaknya saja. Jadi kadang-kadang kalau kita kesel ditumpahkan lewat jari itu. Nah, ini yang perlu dilatih, perlu ada kecerdasan intelijen, digital intelligence tadi. Ini faktornya karena satu yang bersangkutan tidak terlatih dan ini baru bagi masyarakat dan undang-undang juga selalu ketinggalan. Jadi digital teknologi itu larinya lebih cepat dibanding aturan-aturan dan birokrasi. Nah di Eropa itu lebih maju dibanding kita. Kalau ada orang misalnya ngomong yang rasis di Twitter, langsung itu kena hukum. Dengan begitu maka kemudian kita dipaksa dilatih untuk mengendalikan jari jemari tadi. Nah media sosial kita ini kan bukannya dilatih, dimanfaatkan oleh buzzer-buzzer untuk memihak mendukung persaingan politik, bahkan dikasih duit, bukannya dilatih malah dibiayai untuk menciptakan konflik. Jadi di sini memang ada satu ketertinggalan, kekacauan, bukannya mengendalikan, bahkan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang sesaat, yang fragmented, dan untuk semata karena haus kekuasaan. Iya, makin situasinya makin. Iya, jadi bukannya dikendalikan, tapi malah kemudian dimanfaatkan. Maka yang terjadi ya wajar lah, gitu, wajar. Ya, satu saat juga akan terkoreksi satu saat itu nanti. Iya. Ya, jadi media sosial yang awalnya itu merekatkan kita, itu malah justru menjadi menjadi medium untuk orang makin berjarak satu sama lain karena itu tadi semakin gampang untuk mengendalikan orang lain atau mengkritik, mencaci maki yang lain gitu. Nah tadi kalau konteksnya yang tadi sampaikan Mas Komar itu sebetulnya intinya adalah bagaimana kita melatih diri, mengendalikan diri itu dalam konteks berjalan berselancar di media sosial. Nah ini yang kadang-kadang saya kira juga dengan momentum Ramadan saya kira kadang-kadang orang kehilangan cara bagaimana sebetulnya cara kita mengendalikan diri. Nah saya nggak tahu, Mas Komar mungkin bisa berbagi pemikiran soal ini.
Saya itu beragama itu sederhana sekali kok. Semakin tua begini itu sederhana sekali. Itu kan ada heart, ada head, ada hand ya. Kalau otak head itu harus kritis, konsisten, logis, kritis, bicara benar salah. Kemudian head harus terampil, tapi heart itu kan bicara tentang baik buruk, tentang kepantasan, tentang sehat dan tidak sehat itu kan di hati. Oleh karena itu kalau saya ingin sehat, ya saya harus menjaga kebersihan, kedamaian hati. Ya. Kalau otak itu nggak akan damai, karena kerja otak itu mengkritik. Kalau kita terlalu banyak kritik, nggak akan damai hidup ini. Tapi diperlukan kritik itu. Tapi kalau damai, itu pusatnya apa? Di hati. Doanya kan, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaka ya'ud salam, wa hayyina rabbana salam. Coba kita diajarkan kan. Ya Allah, engkau zat yang maha damai. Engkau itu kedamaian atas salam. Dan darimu mengalir energi kedamaian. Fahayyina rabbana bisalam. Masukkanlah aku, bimbinglah aku, agar aku selalu dalam atmosfer yang serba damai. Dan masukkanlah aku komunitas. Jannatun salam. Atihinal jannata. Darussalam. Darah yang serba salam. Hatinya salam, lingkungannya salam. Jadi beragama itu bagi saya simpel aja. Ukurannya bagaimana membuat hati itu damai. Tapi jangan kedamaian hati itu membunuh akal yang kritis. Jadi di situ keseimbangan. Jadi hati yang damai, tetapi jangan sampai membuat akal yang kritis itu menjadi tumpul ya, menjadi hilang ya. Iya, iya. Oke. Ini ada pertanyaan yang terkait dengan medsos tadi. Jadi perlukah pemerintah mengendalikan media sosial, Mas Komar? Oh harus. Karena tugas negara itu menjaga keselamatan, kedamaian, kesejahteraan rakyat. Nah, salah satu faktor yang menjadi sumber kekacauan, menghilangkan kedamaian itu medsos. Maka medsos harus dikendalikan. Itu tugas negara. Dan ini di Amerika pun sekarang sudah mulai disadari. Ketika kasus kemarin membuat malu Gedung Putih oleh Trump gara-gara medsos. Itu sudah disadari. Wah, ini kalau nggak dikendalikan, ternyata bisa mencoreng prestasi peradaban Amerika yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi, ternyata rusak gara-gara apa? Penggunaan teknologi medsos kan, ketika pelantikan Biden. Jadi tugas negara memang harus mengendalikan. Tapi jangan lupa, pengendalian itu sertai pendidikan. Jadi kalau negara itu namanya memberikan sanksi heteronom. Sanksi datang dari luar itu heteronom. Tapi kebahagiaan itu datang dari apa? Pribadi otonom, datang dari diri sendiri. Agama itu memberikan kekuatan sanksi otonom. Aku yang menyesali, aku yang perbaiki, aku yang merasakan. Jadi pribadi otonom. Itulah sebabnya ada satu teori, agama jangan diatur negara. Sebab kalau diatur negara itu nanti membentuk pribadi heteronom. Tidak otonom. Otonom itu manusia merdeka, manusia otentik. Ketika niat, itu kan aku yang berniat. Bukan karena tekanan siapa-siapa. Jadi kepribadian yang kesalehan yang otentik itu yang muncul dari pribadi yang otonom karena kesadaran, bukan karena dipaksa kekuatan luar. Nah, terkait dengan pemerintah mengendalikan media sosial itu kan ini ada pertanyaan dari Khair Firdaus. Itu tanggapan dari Khair Firdaus itu soal berarti nanti ujungnya pemerintah bisa dianggap tidak demokratis karena membatasi kebebasan tadi orang berbicara tadi itu. Demokrasi itu tidak berarti kemudian anarkis. Oke. Demokrasi itu kan juga konsensus kan. Masyarakat ini terbentuk berjalan adanya konsensus. Konsensus artinya apa? Tidak main menang-menangan 100%. Tapi kemudian kita ambil satu kesepakatan, oke, aku punya mau 100%, sana mau, tapi nggak cocok, ya sudah, mungkin yang terakomodir 60%, 70%, itulah demokrasi, itu konsensus. Jadi jangan arti demokrasi itu tanpa ada konsensus. Demokrasi bukan berarti tanpa pembatasan. Kalau Anda tinggal di rumah kontrakan, Anda mahasiswa, kemudian Anda sudah selesai ujian, Anda nyetel radio sekeras-kerasnya, mentang-mentang di kamar sendiri, nyewa sendiri. Sebelahnya besok ujian, dia ingin butuh tenang. Ya, artinya apa? Artinya kan
Kebebasan Dibatasi, Anda ya. dibatasi oleh kebebasan indekausan sebelah Anda. Jadi khuriyatul mar'i mahdudun bi khuriyati Mahdudun. ghairihi. Ya kan? Kebebasan seorang itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Tiap orang lain juga punya hak untuk merasakan ketenangan. Oleh karena itu apa? Kebebasan demokrasi itu konsensus. Oke. Eh, itu Mas Khair Firdaus. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan dari Mbak Vivi nih, Mbak Vivi Kremita nih. Kenapa kita perlu kendali dari pemerintah, Prof. Komar gitu? Karena pemerintah itu sunatullah, pemerintah itu kan sebenarnya organisasi masyarakat yang paling super, produk masyarakat pemerintah. Itu super sekali. Sebab kalau nggak ada pemerintah yang kita junjung bersama, nanti kalau ada konflik di antara kita, siapa yang punya otoritas mengendalikan? Maka negara. Ya, dan negara, pemerintah itu punya otoritas untuk kadang-kadang memaksa, kadang memenjarakan. Sekarang ini kita sulit hidup tanpa negara. Kalau Anda nggak senang dengan Indonesia, Anda pindah Malaysia, ketemu negara lagi. Situ nggak betah, pindahlah ke Australia, ketemu negara lagi. Dimanapun Anda itu hidup dalam satu negara, dan negara itu adalah produk organisasi masyarakat paling tinggi namanya negara, dan itu harus ada. Problemnya adalah kadang negara membentuk pemerintah itu tidak benar. Itulah sebabnya maka muncul kritik. Mengapa muncul demokrasi, ada legislatif, partai, gunanya adalah untuk mengkritik ketika apa? Pemerintah itu melakukan penyimpangan. Tapi nggak mungkin kita itu hidup tanpa negara dan pemerintah. Iya. Tinggal aja sana, nanti di planet mana. Nanti kan akan terbentuk juga pemerintah. Karena untuk mengatur order itu ya, mengatur tatanan segala macam, ya dibutuhkan pemerintah tadi. Itu nature manusia kok. Nature manusia. Kalau di situ berkumpul 5 orang, nanti kan pasti ada pimpinannya. Iya, pasti. Anda rekreasi, nanti kan bentuk ada kepala grup gitu. Itu nature manusia. Dan Vivi tahu itu nyoal aja. Dia yang bertanya udah tahu jawabnya. Gitu. Mas Komar, ini ada satu dari nama akunnya Kebon Orchid. Izin bertanya, sebagaimana Prof. Amin Abdullah selalu mengkampanyekan tentang lahirnya mutakalimin yang mana para mutakalimin ini selalu menondisiplinkan dalam melihat agama. Nah, bagaimana tanggapan Mas Komar? Ini gimana pertanyaannya ini? Apa kira-kira pertanyaannya, Rosi? Pertanyaan kurang ini nih. Sebagaimana Prof. Amin Abdullah selalu mengampanyekan tentang lahirnya mutakalimin, yang mana para mutakalimin ini selalu mendisiplinkan dalam melihat agama. Mungkin melihat agama, bagaimana tanggapan Mas Komar? Jadi mutakalimin, pandangan mutakalimin tentang agama mungkin. Inilah, semua ilmu itu mesti membangun sebuah disiplin cara pandang, paradigma. Tidak hanya mutakalimin, fuqaha juga. Jadi kalau di mata fuqaha, udahnya Tuhan itu siapa? Tuhan itu hakim. Iya. Manusia apa? Mahkum, dihakimi. Itu kacamata fuqaha. Kalau tanya mutakalimin, siapa Tuhan? Al-Khaliq. Manusia itu makhluk. Gitu. Cara pandangnya, Tuhan itu pencipta, manusia cipta. Kalau tanya sufi, siapa Tuhan? Al-Mahbub, sang yang dicintai. Ya. Yang selalu merindukan kehadiran kita. Jadi cinta kata kuncinya. Kalau tanya filosof apa? Tuhan itu super intelek, maha intelek. Jadi semua madhab ilmu itu memang membangun disiplin cara pandang, cara berpikir. Oleh karena itu, sehebat-hebat ilmuwan, tetap pandangannya itu adalah parsial. Makanya ilmuwan itu pasti rendah hati, karena tahu yang dia potret itu hanya sepihak. Oke. Mas Komar, kita satu lagi, ini kita mau berakhir. Ada pertanyaan dari Ibu Alida Basir. Agama Islam sejatinya agama kemanusiaan. Mengapa saat ini terasa kemanusiaan dikalahkan oleh egoisme dari para penganutnya? Semua bangunan ideologi itu pada awalnya baik, mulia. Nggak usah agama lah. Marxisme pun awalnya kan membela orang yang tertindas. Iya. Kapitalisme awalnya ingin membebaskan agar manusia punya kebebasan. Maka liberal idenya. Kalau yang sosialis kan komunalisme. Semua ideologi itu awalnya baik. Negara dibangun niatnya juga baik, melindungi warganya, semua baik. Lebih-lebih agama.
Hanya dalam perjalanannya biasa nanti terjadi satu perbedaan konflik. Kalau konflik itu hanya individu, itu mudah diselesaikan. Tapi ketika konflik itu dari individu mengental jadi kelompok, dan kelompok itu bisa kelompok horizontal, tambah lagi kelompok itu bersifat vertikal, kelas, nah disitulah kemudian tidak mudah. Lebih-lebih kalau vertikal, konfliknya itu ditambah horizontal, mereka menggunakan instrumen negara untuk memenangkan egonya. Disinilah kemudian persoalannya menjadi semakin rumit. Jadi tidak hanya agama, penindasan dehumanisasi, bahkan industrialisasi itu juga melahirkan dehumanisasi. Awalnya industri itu kan bagus, meringankan beban manusia. Kalau kerja biar nggak capek, dibantu mesin. Tapi lama-lama itu kan menindas manusia, karena kemudian menjadi kekuatan otonom mesin-mesin itu. Jadi dehumanisasi. Artificial intelligence niatnya kan bantu manusia agar kita dibantu ingatannya, hafalannya. Tapi lama-lama digerakkan sekelompok orang, dia kemudian merampas kebebasan manusia, dia mendikte mayoritas manusia dengan mesin artificial intelligence itu. Jadi itu selalu terjadi kok dalam semua bidang. Oke. Saya kira kita sudah cukup banyak menjawab pertanyaan dan kita harus akhiri kajian virtual kita, live IG kita pada sore ini karena waktunya juga sudah mulai. Ini jam sudah lewat jam 4:52, jadi harus kita akhiri. Ada beberapa poin yang perlu disampaikan. Yang pertama, kita harus menghargai orang lain apapun latar belakangnya, karena secara basic ya, secara konsep kita memang dasarnya memang kita dijadikan orang yang perjalanan satu tujuan Tuhan, cuman tujuan kita sama. Lalu kemudian di dalam bermedia sosial kita memerlukan namanya digital intelligence tadi yang disampaikan Mas Komar. Artinya kita bisa mengendalikan diri, mengendalikan jari itu supaya bisa menghargai orang lain. Nah, yang berikutnya adalah bergaul ini penting sekali. Bergaul dengan orang lain, dengan banyak orang, ini membuat kita memiliki wawasan komparatif dan menjadikan seseorang itu menjadi lebih toleran. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih sekali lagi Mas Komar waktunya di tengah perjalanan sampai di rumah. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah berkenan hadir dan besok kita akan kembali lagi di jam yang sama. Kita besok akan bertemu dengan Kang Yudi Latif bicara tentang puasa dan moralitas publik. Terima kasih Mas Komar sekali lagi, teman-teman sekalian. Terima kasih. Semoga acara ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.